Ya, shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, saudaraku, suaranya udah bagus ya. Oke. Nah, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Pada kesempatan kali ini kita mau membeberkan membuka lah ya, membuka aib-aib media yang ditutupi di Indonesia ini. Ternyata menyimpang banget gitu saudara, antara berita di Indonesia tentang rumah sakit Al-Shifa ini ya, yang di Gaza itu, yang dibilang dibom gara-gara sebenarnya menampung pasien yang kena bom. Ternyata itu adalah tameng buat persimpanan persenjataan gitu ya. Di berita-berita luar negeri, di CNN dan sebagainya sudah rilis ini gitu, tapi di Indonesia tidak ditayangkan. Dan saya juga coba menayangkan di gereja YouTube ini, tapi tidak bisa ditayangkan saudara. Jadi maka dari itu saya ngambil dari YouTube channel Fakta Israel ini. Nanti teman-teman juga dukung juga channel ini, kita review bareng-bareng. Sebenarnya ini udah terungkap gitu, terungkap saudara, di mana rumah sakit Al-Shifa ini gitu ya. Rumah sakit Al-Shifa ini terdapat penyimpanan senjata gitu. Tapi di salah satu posisi dibilang, ada beritanya juga saudara, baru rilis juga, baru naik tayang itu di CBNC Indonesia ya. Di CBNC Indonesia saya coba tayangin ya. Nah, serangan RS Al-Shifa, Israel benar-benar kena batunya. Nah, ini penyimpangan yang sangat-sangat berbeda yang dibuat, kebohongan yang dibuat berbeda. Ini ada orang begitu ya, tiduran dan sebagainya. Ternyata saudara, di balik ini ada penyimpanan senjata, rudal dan sebagainya. Bahkan dindingnya itu anti peluru, anti bom, karena takutnya nanti berangkas ini meledak ngancurin rumah sakit ini gitu. Jadi, dan itu ditemukan oleh tentara Israel. Maka dari itu nanti coba saya tayangkan, kalau bisa tayang puji Tuhan, berarti memang perkenanan Tuhan terjadi ya. Tapi kalau tidak bisa ditayangkan karena saya udah coba tayangkan, tidak bisa saudara, di take down gitu, dihapus gitu. Makanya nanti kalau memang kepotong lagi ini ya, sorry to say ya kan. Intinya di sini rumah sakit ini yang dibilang tempat korban-korban, satu-satunya rumah sakit di Gaza ini yang menerima banyak ribuan pasien untuk berobat gitu. Tapi dibuktikan sama Perdana Menteri dari Israel, dibilang bahwa di situ tempat teroris Hamas bersembunyi. Dia membuat tameng melalui rumah sakit ini. Tapi banyak negara-negara, khususnya Indonesia, tidak percaya awalnya gitu. Nah, akhirnya negara-negara luar juga akhirnya percaya dan melihat langsung gitu asli video ini gitu ya. Ketika dibuktikan melalui video tentara Israel ini mengungkap. Nah, kita coba lihat videonya ya saudara. Kita review pelan-pelan. Ini sudah dibuat translate bahasa Indonesianya oleh kakak kita ini, Fakta Israel ya. Saya juga izin untuk ngambil gitu, karena saya udah naikin di gereja YouTube, tidak naik saudara. Saya juga bingung kenapa gitu ya.
Makanya saya coba dengan nge-review aja. Kita coba review karena di pedoman komunitas itu kan kalau nge-review nggak kena apa-apa gitu. Jadi saya nanti akan saya selingi omongan saya, pandangan saya untuk berbicara gitu ya. Jadi nggak semuanya kita stop aja gitu, nggak semuanya kita ibaratnya kita mengulas. Nah ini beritanya sekarang ya serang RS al rumah sakit Al Shifa Israel benar-benar kena batunya ya, kena batunya saudara. Mari kita, ini tanggal 19 November 2023 itu tim redaksi CNBC Indonesia ya, ini berita di Indonesia gitu yang disampaikan ke kita gitu. Jadi kita harus melihat langsung dari channel Fakta Israel ini. Ini ya saudara, ini videonya terungkap, dia bikin judul terungkap isi rumah sakit Al Shifa Gaza. Mari kita play ya. Terungkap isi rumah sakit Al Shifa Gaza. Shalom everyone, Lieutenant Colonel Jonathan from... Nah ini shalom semua, saya Letkol Jonathan dari IDF. Nah IDF itu yang kemarin itu berkuar-kuar menjelaskan peta sampai yang disebut mengatakan rumah sakit Indonesia juga dipakai buat tameng persembunyian senjata dan bom. Yang saat itu dibilang kenapa dibom rumah sakit depan rumah ini, itu karena meledak saudara, karena meledak. Dituduhnya Israel, padahal bom itu bom dari teroris Hamas saudara. Oke kita lanjut lagi ya. The IDF here. I am in the Shifa Hospital, as you can see from the sign behind me. Nah dia bilang itu ada tanda di atas gitu ya, dan seperti yang jelas Anda dapat lihat dari bangunannya. And as you can clearly see from the building, we are going... Kita akan mengambil satu kali gambar video. Jadi maksudnya satu kali video itu langsung tag gitu ya, tanpa di-cut gitu. Kita langsung jalan terus gitu, tanpa di setting lah gitu ya, biar lebih real gitu ya. Karena Indonesia nggak percaya yang kayak gini saudara. Video seperti ini nanti settingan lah, inilah gitu ya. Seharusnya berita-berita Indonesia maupun Kompas sudah bisa nih ngelirik ya kan. Jangan jangan timpang tindih gitu ya. Kita lanjut ya. Saya mengambil satu kali video, jadi angle-nya sekali gitu ya, satu kali pengambilan tanpa editing ya, tanpa diediting. Jadi kalau ada cut-cutnya begitu berarti itu namanya udah masuk teknik editing gitu. Dari semua bukti yang baru saja kita temukan di bangunan rumah sakit Shifa ini the real ya. Kita lihat. That we have found just now in this building of the Shifa. So we're inside the MRI. Kami berada di dalam rumah sakit Shifa di pusat MRI. Ini dia udah di dalam rumah sakit, ibaratnya di lobi lah ya, di lobi rumah sakit. Center of the Shifa Hospital. Israeli troops reached here. Pasukan Israel menerobos kemarin beberapa jam yang lalu gitu ya. Berarti baru ini langsung dirilis sama dia. Few hours ago, and we have cleared the area, make sure that it's safe, and a few of the most interesting things. Jadi udah dipastikan gedung ini semuanya dari lantai 1 sampai lantai atas itu saudara sudah di-clear gitu ya, sudah dilihat tidak ada teroris lagi. Karena takutnya ketika direkam taunya ada teroris yang nyempil di situ kan, bahaya, atau bom bunuh diri di dalamnya gitu kan. Tapi udah di steril sama dia dulu, tapi dilihat ada peninggalan barang. Tapi kita lihat dulu ya. Things that we have found totally confirmed without any doubt. Nah, terkonfirmasi tanpa keraguan dibilang ya, jelas. That Hamas systematically uses.
Nah, Hamas ini memang sistematik menggunakan rumah sakit sebagai salah satu operasi militer mereka. Ya, jadi jelas ini jangan beranggapan kok tega sekali. Jadi mereka memang benar gitu. Karena mereka juga mengeluarkan berita ataupun mengeluarkan suatu, ini harus punya kejelasan observasi faktanya. Kita lanjut ya. These hospitals in their military operations in violation of international law, and what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. Nah, kameranya itu semuanya ditutup, CCTV-nya, karena takutnya kebaca sama frekuensinya tentara Israel, maka ditutup pakai lakban gitu ya. All the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in, and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. Nah, jadi di salah satu tempat ruangan itu disembunyikan tempat senjata juga. Would you like to learn to play worship piano? Aduh, iklan lagi saudara, bentar ya. Ya beginilah kalau kita This is nggak original, nggak berbayar ya. where patients come in order to get MRI services. We'll proceed into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. Mereka menggunakan lighting, pencahayaan, untuk bisa melihat isi di dalam dari ruangan ini. We're now, as you can see, in an MRI room. MRI. I don't know when this was used the last Nah, ini tempat MRI yang rumah sakit itu saudara ya. time. I don't know when it was used the last time, but it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Nah, dalam istilah militer ini adalah tas yang siap diambil gitu ya. Grab and go of a Hamas Ambil dan pergi dari seseorang kombatan Hamas, maksudnya anggota Hamas ya. combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see are Tuh saudara, tuh ada senjata militer, peralatan militer. Ini kan udah nggak benar, masa di rumah sakit ada alat seperti ini, berarti masa dokter megangnya alat seperti ini saudara gitu kan. is military equipment. There is an AK. Tuh ada AK-47 lagi, kontainer peluru, amunisi, granat dan seragam Hamas nih ya. Yang lebih jelasnya ya. Oke. 47. There are cartridges, ammo. There are grenades in here. Of course, uniform, and all of this was hidden. Nah, semuanya itu disembunyikan secara rahasia dan nyaman di belakang mesin MRI. Tuh, di belakang loh. Very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what Nah, ditemukan juga panggung ya. Tas punggung gitu ya, yang tampaknya berisi data intelijen yang sangat penting, termasuk sebuah laptop. appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Let's go see the next room. Ini tanpa di-cut ya saudara, ini masih terus berjalan ya. Mereka tentaranya ini masih menjelaskan gitu ya, tanpa editing, dan kita lihat tidak ada pemotongan angle dan sebagainya ya. Ini masih berjalan terus. Kita lanjut ya. So we're still in the MRI center. Ya, ini masih di pusat MRI dan tas punggung ditemukan di sini, disembunyikan di balik mesin MRI. The Yang tadi backpack dia bilang. was found in here, and it was itu. also hidden behind the MRI machine. As Nah, you itu can see, dia. the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. Nah, dia juga mengakui bahwa memang di sini ada tempat medis juga gitu ya. Seperti tidak benar mereka kekurangan di RS ini karena perlengkapan medis banyak sekali. Sebenarnya banyak bahan-bahan medis di sini. Katanya kan kekurangan gitu ya.
kekurangan obat-obatan, kekurangan ini yang dibilang sama ini Ustadz yang baru pulang dari Gaza Palestina itu, siapa itu namanya saya lupa, dia bilang memang air aja nggak ada, tempat ini aja nggak ada gitu kan, infus nggak ada dan sebagainya nggak ada, udah habis semua. Padahal ini ada, masih lengkap. It seems as if there's no real shortage because there's Dan masih banyak gitu ya, perlengkapan medis banyak a sekali. lot of equipment here, but we'll leave that for another discussion. Let's go see weapons Mari kita lihat senjata dan benda-benda terlarang di rumah sakit ini. and other prohibited items. Ini tampakan ya, tampakan masih dia berjalan lagi ke ruang yang berbeda. As we walk through the main corridor here, Utama ini. our troops did a preliminary search of the area. We tried to uncover the cameras, but all Nah, kameranya ini saudara di CCTV-nya itu ditutup pakai lakban hitam juga. Berarti kan ada sesuatu di sini biar tidak terekam oleh CCTV ini gitu. Makanya dilakban. Berarti ada pergerakan keluar masuk atau membawa senjata atau tentaranya ya, pejuangnya Hamas ini gitu ya, teroris ini ya. Nah, akhirnya dilakban gitu ya. of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops open this closet here, which is in the main part of Nah, ini di bagian lemari ya, bagian utama dari klinik ini ya. the clinic, this is what they found. These weapons have Senjata-senjata ini sama sekali tidak ada urusannya berada di rumah sakit. Ya benar saudara, nggak ada gunanya juga di rumah sakit. Kok ada begini-beginian gitu kan? Itu senjata loh saudara. absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas Satu-satunya alasan ada di sini sebab Hamas menyimpannya di sini. Ya benar, itu kan ketahuan tuh. put them here because they use this Yes tuh. Sebab Hamas menggunakan RS ini seperti RS lainnya. place, like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside the Gaza Strip, for their illicit military purposes. So there's Tuh lihat tuh, ada senjata, amunisi dan sebagainya ya. Kalashnikov rifles here, even ammunition. And let's go see the next part of what we have belum here. belum cut juga Another masih jalan MRI terus ya machine. videonya saudara. Another MRI machine where behind it we also found contraband similar to what you saw in the other areas. And let's go see the last thing, which is more related to intelligence, which I think we will be able to extract quite a lot of interesting intelligence Sumber from. intelijennya di sini di ruangan If you ini. can see, follow me. Up Ikutin here, saya on terus. top of the Ya, spare part perlengkapan of the departemen. MRI department, Atas we found another grab bag. This is it's empty because we emptied it and cleared it so that we could use and see it. So this is where we found Jadi itu tas udah kosong ya saudara, ada berisikan pakaian dan alat-alat persenjataan lah. it, and here are the contents of the bag. The contents of the bag are full military. Tuh isi tas tersebut adalah perlengkapan militer lengkap dari satu orang teroris Hamas. Jadi sepertinya karena udah ketahuan dan kalah dan sebagainya, udah terdeteksi sama yang kemarin diumumin, akhirnya ini teroris ini kabur gitu. Dia mengganti bajunya, akhirnya dia meninggalkan semuanya ini gitu. Kit for one Hamas terrorist alive. Karena di situ ada granat, amunisi, rompi, anti peluru dengan lambangnya gitu kan. Grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms. Sepatu, seragam, dan senjata AK-47 saudara. And last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area. Take a look at this. Tuh di balik pintu itu saudara, itu ya tempat baja lah, This door here, blast proof. pintu anti ledakan yang adalah bagian dari klinik dan infrastruktur rumah sakit. Jadi di sini disimpan persenjataan, terus bom gitu, granat dan sebagainya gitu ya saudara. Seperti mana yang
terjadi yang meledak di rumah sakit yang baru-baru ini, yang dibilang itu serangan dari Israel. Padahal kalau real beritanya itu saudara, mereka Israel tidak mengkonfirmasi bahwa mereka yang melakukan itu adalah bom mereka sendiri gitu, bom Hamas. Nggak tahu kalau mau dipindahkan. Kadang kan kalau kita menyimpan bom ataupun alat-alat seperti itu, kalau kena panas, suhunya kurang panas dan mereka menumpuk, bisa jadi meledak saudara. Jadi suhunya juga harus diatur, dindingnya, ketegangan ininya harus semuanya lah diatur, volume dan sebagainya. Listrik juga harus jauh-jauh, takutnya nanti percikan-percikan apa meledak, hancur di rumah sakit seperti apa yang terjadi ya. Nah, sampai mana tadi kita? Look at this door here. Nah, itu Last roof dindingnya ya. door, which is part of the clinic and part of the infrastructure of the hospital. Everything else looks like. Ini udah didesain, udah didesain sekokoh mungkin. Kalaupun terjadi meledak, bom gitu ataupun apa, nggak hancur ini dinding itu. Cuman sebatas di dalam aja, suara doang mungkin, atau udah ada peredamnya juga kali ya. The hospital, only this part doesn't. Last part. Ini bagian terakhir katanya. Now you will see. Nah, ini Something that our intelijen ya. Intel researchers are looking into. Hold on. Before we go on, let's have a look at what we found. Mari kita lihat apa yang kita temukan di dalam lemari yang sama. Ini di blur saudara. Saya yakin ini kenapa di blur ya, karena takutnya kena pedoman komunitas gitu ya, akhirnya di blur dan akhirnya bisa tayang ini. Kalau saya video yang saya dapat real tidak ada sama sekali blur-bluran memang, dan akhirnya di blok gitu ya sama YouTube sendiri gitu. Ini kan ini senjata peluru gitu ya saudara, ini senjata peluru dan sebagainya, pokoknya amunisi juga ya. Inside the very same cabinet that houses medical equipment, you can see all kinds of standard military medical stuff. We found another go-to bag, this bag here, and again we opened it up in order. Ya, mereka udah pastikan kalau ini untuk aman untuk disentuh. Karena apa saudara, takutnya ketika begini kan dipegang, disentuh-sentuh tas ini, taunya di dalam bom saudara, atau bom bunuh diri. Itu yang membahayakan. To make sure that it's safe to touch and show, so please don't give me any of that. You opened it up and you placed it there. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, ya mungkin itu. Nah itu tasnya, ini tasnya yang tadi isinya dalamnya ini saudara gitu. Ini pelurunya ini kan, ini peluru AK-47 nih. Nah, now there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who lambang Hamas itu, lambang Hamas buat tuh, mungkin yang tulisan Arab teman-teman bisa tahu itu artinya apa. read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Nah ini kan biasa yang digunakan sayap militer Hamas ya. Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go, which they thought would be a good place. Nah karena ya ini cara mereka, ini pasti aman untuk disimpan gitu ya di rumah sakit ini. Jadi kalau dibilang nggak ada, ini buktinya saudara. Maka dari itu teman-teman harus lihat juga video-video dari luar negeri gitu ya. To store inside the hospital. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, yang sangat yakin menarik untuk dianalisa ialah laptop. is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks.
I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. And a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating evidence. Nah, saudara, berikut ini adalah tambahan dokumentasi IDF atas temuan di Rumah Sakit Transisi Gaza yang berhasil dikuasai oleh IDF pada tanggal 14 November lalu. Anda bisa mengikuti video ini pada kanal YouTube Fakta Israel. Let me show you how we do stuff around here. Actually, Nah, kalian kalau mau nonton juga di channelnya Fakta Israel ya, kita juga support dia, Fakta Israel. Kak Monik dan suaminya. Kita lanjut ya. Seharusnya kalau orang Kristen jangan lewatin sebenarnya. Jadi kita biarkan aja. Biar AdSense-nya itu tuh dapat gitu ya. Biarkan saya, tapi asal jangan kena copyright aja. Karena takutnya kena copyright, nanti udah pertengahan baru kita lewati sedikit gitu. Biar tetap dapat iklannya gitu. Kita juga harus memberkati karena beliau juga semangat untuk membuat ini sampai di blur, sampai dibikin teks. Itu kan luar biasa, saudara. Itu adalah pekerjaan juga dan niat gitu ya. Oke, kita lewatin ya. Ini udah beberapa detik. Nah, ini semua ya. Oke, itu tadi ya saudara-saudara. Jadi kita tahu udah kejelasannya bahwa beritanya ini the real ini ya. Ini fakta Israel langsung memberikan. Karena juga saya sebenarnya dapat videonya, cuman tidak bisa tayang. Saya juga bingung, mudah-mudahan ini tayang karena di mixing dengan omongan saya, pembicaraan saya. Ya, itulah ya, Indonesia ini bilang bahwa tega banget mereka dan sebagainya. Memang inilah yang terjadi gitu. Yang terjadi itu mereka udah incer ini rumah sakit, dan mereka, saya yakin mereka itu udah observasi, udah lihat berapa kali atau drone diturunin dan sebagainya, penelitian dan sebagainya gitu ya. Tapi ini sempat kabur nih kayaknya yang dari Hamas ini ya. Dia kabur meninggalkan itu, dan mungkin dia pakai baju biasa jadi masyarakat sipil lagi. Nah, kalau dari video ini kita bisa melihat saudara bahwa Hamas ini emang bikin berbalik di belakangnya rakyat sipil gitu, masyarakat sipil gitu, anak-anak dan sebagainya gitu, biar membuat tentara Israel itu pusing gitu ya. Itu yang saya tangkap saudara. Apalagi saya baru dapat lagi beritanya ini tentang serang RS ini kan di Indonesia. Ini berita nih begini nih saudara tuh. Sebentar. Aduh. Nah, ini beritanya. Serang RS Al-Shifa, rumah sakit yang tadi kita review saudara. Israel benar-benar kena batunya. Kan kocak ya tagline-nya ini ya. Terus dikasih gambar foto begini, orang lagi tergampar dan sebagainya. Ya biar sedih, biar hibah dan sebagainya gitu. Memang benar ininya. Cuman harus berbanding dong berita ini, apalagi si CNBC Indonesia gitu kan. Nih nanti saudara baca lah ini beritanya. Ini sedikit menjelek-jelekkan lah, inilah itulah gitu ya, sikap pemimpin dunia lah. Dia jelasin lagi presiden Turki ini itu gitu ya, semualah di ini ya. Nanti kalian baca aja perbedaannya. Terus nah, korban lagi rumah sakit ini rusak, 3 bayi prematur Palestina meninggal.
Ya kalau memang berduka cita memang benar gitu, saya akui ini ya. Cuman seimbang gitu. Di Israel sana juga 1.400 lebih yang meninggal ya. Jadi itu manusia juga gitu. Harus berita kalau ini seimbang, jangan ke sini cuman satu pihak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan saudara, karena saya juga udah setengah jam ya. Itu ya saudaraku. Jadi oke, terpencet ya. Itu saudaraku, tadi teman-teman udah nonton, udah tahu apa pandangan kalian, komen di bawah. Jangan lupa sebutkan Yesus Maha Besar, Yesus Maha Dahsyat. Itu ya saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang kembali lagi ke teman-teman, silahkan berikan pandangan kalian. Dan juga yang rindu untuk subscribe dan share video ini. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri pada segmen Good News pada hari ini. Thank you, God bless you all.